Dia yakin kalau dia itu bisa membuat perbedaan di 20 menit terakhir. Luar biasa banget Liverpool. Semangat juangnya. Ketinggalan 1-0 melawan Newcastle, bukan tim yang mudah, di St. James Park, kena kartu merah pula. Dan mereka masih bisa memenangkan pertandingan 2-1. Luar biasa banget. Ini spirit dari mana asalnya? Rekor Newcastle melawan Liverpool itu sangat buruk. Dan kelihatannya kemarin mereka bisa mematahkan rekor tersebut. Dapat unggul 1 pemain, terus mereka juga unggul 1-0. Kelihatannya rekornya bisa patah juga. Tapi Eddie Howe itu nggak bisa memprediksi apa yang ada di otaknya Jurgen Klopp. Apa yang ada di jalan pikirannya Jurgen Klopp. Jadi begini, Jurgen Klopp ini ada satu strategi kemarin. Ketika Liverpool ketinggalan 1-0, terus kena kartu merah Virgil van Dijk. Dan kelihatannya sejak itu Newcastle mengambil semua fase-fase permainan. Nggak ada jalan balik buat Jurgen Klopp. Karena Jurgen Klopp harus menggantikan Luis Diaz dengan Joe Gomez. Dan kelihatannya Liverpool bakal bermain bertahan. Dan dari sana sudah kelihatan Newcastle tetap mengambil inisiatif menyerang. Tapi gagal memangsa lawannya. Mereka gagal mencetak gol kedua. Itulah kesalahan paling fatalnya Eddie Howe. Karena dia gagal melihat isi hatinya Jurgen Klopp. Jadi begini, nggak usah terlalu banyak basa-basi, gue langsung aja coba ya, mungkin memprediksi ya, apa yang sebetulnya terjadi di dalam otaknya Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ini biasanya dia itu terkenal dengan sifat gegenpressing ya, dengan permainan yang sangat mendominasi lawan, tidak memberikan ruang napas untuk lawan. Itulah yang terjadi. Tapi di pertandingan Newcastle ini, dia memberikan semua inisiatif ke Newcastle. Biarkan mereka bermain. Tapi ini hanyalah harapan palsu dari Jurgen Klopp. Niat aslinya dia itu adalah dia mencoba bertahan selama 70 menit, memberikan bola, ya, mencoba untuk mempertahankan situasi masih tetap di 1-0. Nggak apa-apa, 1-0. Karena di fase kedua, dia yakin kalau dia itu bisa membuat perbedaan di 20 menit terakhir. Di babak kedua sudah mulai kelihatan. Cody Gakpo yang nggak ada kontribusinya digantikan dengan Diogo Jota yang lagi on fire. Kemarin 1 gol dan 1 assist melawan Bournemouth. Sudah mulai kelihatan Jurgen Klopp sudah mulai memasukkan pemain-pemain penyerangnya dia. Dan 15 menit kemudian dia memasukkan senjata paling ampuhnya dia. Darwin Núñez menggantikan Alexis McAllister. Ini sudah memasuki waktu 70 menit. Dan tiba-tiba ini langsung bikin sesuatu ngeklik di kepalanya Eddie Howe. Tunggu. Ini situasi masih 1-0. Terus tiba-tiba Liverpool langsung memasukkan 2 penyerang tertajamnya mereka. Jota dan Darwin Núñez. Apa yang terjadi ini? Tiba-tiba di seluruh kubu Newcastle langsung timbul keraguan. Mereka sepanjang sebagian besar pertandingan sudah unggul 1-0, sudah unggul 1 pemain. Tapi situasi masih 1-0. Jadi dalam 20 menit terakhir ini, masih ada tersisa waktu yang cukup banyak. Itulah sisi taktik dari Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ini memanfaatkan ya kelemahan. Kenapa kalian nggak menghabisi kita ketika kalian sudah mendapatkan kesempatan itu? Nah sekarang 20 menit terakhir kita akan memanfaatkan keraguan di kepala kalian. Dan itulah yang terjadi. Di pertandingan kali ini Liverpool itu nggak membutuhkan kontrol permainan.
Di pertandingan kali itu, cuma 39% possession. Tapi kesalahan paling fatalnya Newcastle, mereka itu nggak ada urgency, nggak ada perasaan tergesa-gesa untuk mendapatkan gol kedua. Karena kalau mereka mendapatkan gol kedua ini, mereka sudah dijamin pasti memenangkan pertandingan dan nggak ada jalan balik buat Liverpool. Tapi karena 1-0 ini masih ada, ya, Jurgen Klopp bisa memanfaatkan. Nah, itulah taktiknya Jurgen Klopp. 70 menit pertama, mungkin ini yang dikatakan dia ya ketika di halftime. Mungkin dia berkata sama seluruh skuadnya, oke, 70 menit pertama kita akan bertahan 1-0. Karena dengan 1-0 pasti ada timbul keraguan, ada perasaan takut di kubu Newcastle. Kalau mereka itu sudah unggul 1-0, satu pemain, tapi kalau mereka masih bisa seri juga, apa yang akan dikatakan sama orang-orang? Jurgen Klopp ingin memanfaatkan hal tersebut. Dan ini merupakan sebuah kesombongan dari Newcastle. Kenapa mereka itu nggak mencoba untuk menghabisi lawan? Ada beberapa kesempatan Harvey Barnes yang lagi kosong bisa langsung ngoper ke Callum Wilson untuk tap in. Nggak dioper juga, dia langsung tembak. Sebetulnya kalau itu terjadi gol, udah nggak ada jalan keluar buat Liverpool. Tapi Newcastle tuh seperti masih bermain-main gitu ya. Masih enjoy aja. Eddie Howe juga kelihatannya santai-santai aja. Inilah harapan palsu ya yang dibikin sama Jurgen Klopp. Ada sisi hipnotisnya dari Jurgen Klopp ini. Kelihatannya dia itu sudah menyerahkan, sudah menyerah, ya sudah pasang bendera putih. Tapi nggak ada yang tahu isi hatinya Jurgen Klopp itu. Dan strategi ini hanya bisa dilakukan oleh Jurgen Klopp ya dan Liverpool. Liverpool yang sama sekali nggak bisa mengendalikan permainan setelah Van Dijk kena kartu merah. Mereka harus mengandalkan kekuatan di lini depannya. Tinggal kasih bola ke depan dan langsung membiarkan mereka mengerjakan tugasnya. Itulah kehebatannya Liverpool. Mereka nggak perlu mengendalikan possession, tapi mereka tinggal kasih bola aja ke depan. Itu udah cukup. Karena ketiga pemain di depan ya, antara itu Luis Diaz atau Diogo Jota, Cody Gakpo bisa bermain false nine. Ketiga pemain ini ya, Salah. Mereka itu bisa bekerja sama dan bisa mengacak-ngacak lini pertahanan. Dan kita lihat seberapa dalamnya lini depan Liverpool. Ada Diogo Jota keluar dari bangku cadangan. Darwin Núñez juga yang masih fit, yang di 2 pertandingan pertama di Premier League nggak bermain terlalu banyak. Masih fit, masih bugar, dan ingin membuktikan sesuatu ke Jurgen Klopp. Ada 5 striker ya yang bisa mencetak gol kapanpun dan bisa menjadi perbedaan di semua pertandingan. Ketika 5 striker ini langsung digunakan ya melawan Newcastle, siapa yang nggak takut? Eddie Howe ya, walaupun dia adalah manajer yang bagus, dia itu masih belum berpengalaman ya untuk menghadapi tantangan sebesar Liverpool ya dengan striker-strikernya yang luar biasa ini. Dan kita harus ngomongin pahlawan kemarin, Darwin Núñez dengan 2 gol. 2 tembakan yang memiliki karakteristik yang sama ya. 2 tembakan ini langsung memojok ke tiang belakang. Dan ada keunggulan ya, di mana Darwin ini melakukan tembakan yang sangat mirip ya. Gol pertama ke tiang belakang, yang kedua juga sama. Jadi ini sangat membantu di sisi memori ya, dan menambahkan momentum untuk melakukan tembakan yang sama. Tapi kita harus mengacungi jempol ya ke Darwin Núñez dan juga Jurgen Klopp. Darwin Núñez ini kelihatannya dia itu sudah nggak dipercaya lagi oleh Jurgen. Ya, dia hanya bermain di menit ke-85 atau di menit ke-80 di dalam 2 pertandingan terakhir ini. Dan kelihatannya dia itu bisa aja dijual ya, soalnya nggak ada tempat nih buat Liverpool. Kelihatannya begitu. Tapi ketika dia diperlukan di momen paling penting Liverpool, Jurgen Klopp itu ada efek yang aneh gitu ke tiap pemain. Dia itu bisa memberikan suatu kepercayaan. Dia itu bisa memberikan pertanyaan ke semua pemain. Oke? Sekarang lu dibutuhkan. Dan kalau lu bisa menjawab pertanyaan gue ini, lu bakal mendapatkan kepercayaan dari gue.
Dan sepertinya kepercayaan dari Jurgen Klopp itu adalah sesuatu yang dicari-cari oleh pemainnya. Semua pemain Liverpool ini seperti apa ya? Kena hipnotisnya Jurgen Klopp. Kena karismanya. Seperti dunia mereka itu hanya mengitari Jurgen Klopp. Dan itulah yang terjadi dengan Darwin Núñez. Kelihatannya nggak dipercayai, tapi ketika dia ditugaskan untuk membawa Liverpool menjadi pemenang, dia bisa menyelesaikan tugasnya. Dari sisi spirit, Liverpool jelas mereka itu punya mental juara. Mungkin lebih dari siapapun juga. Mungkin yang hanya bisa menyamai adalah Manchester City, yang kemarin juga melakukan mini comeback melawan Sheffield United. Dan jelas Arsenal bisa kebobolan di 10 menit terakhir. Walaupun unggul 1 pemain juga, mereka gagal menyelesaikan tugasnya. Jelas ada gap antara mental juaranya Liverpool dan Arsenal. Cuma mungkin satu kelemahannya Liverpool adalah dari sisi squad. Ya, lini depan itu jelas mereka adalah yang terbaik. Mereka bisa melakukan variasi-variasi formasi dengan 5 striker di depan. Tapi masalahnya itu ada di lini tengah. Menurut gue, Wataru Endo sebagai nomor 6 sendirian itu masih belum sanggup. Liverpool, kalau bisa mencari satu pemain nomor 6 lagi, bermain sebagai jangkar di sana, ini akan menjadi sebuah transformasi besar. Dan kalau Liverpool menambahkan satu center back lagi ya, yang bisa melapisi Virgil van Dijk atau Ibrahima Konate, mungkin pemain yang lebih muda, ini pastinya akan memberikan soliditas yang lebih. Karena Virgil van Dijk juga sudah makin menua, dan kemarin juga gagal ya menghandle ancaman Alexander Isak. Jadi, dari segi mental juara, walaupun Liverpool itu gagal menjuarai Premier League ya dalam beberapa tahun terakhir ini, yang namanya mental juara itu tetap mendaging. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performa Liverpool yang luar biasa. Apa yang kalian lihat dari pertandingan itu, dan coba share di komen di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe, karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.